Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Solin Eskom dalam pelajaran AIJ untuk kelas 12 TKJ. Hari ini saya akan memberikan materi praktikum mengenai konfigurasi router board mikrotik. Materi ini akan berlanjut dari part 1 dan seterusnya, di mana part 1 akan saya bahas mengenai konfigurasi dasar mikrotik. Jadi sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian yang sebelum subscribe, di-subscribe, bagikan ke teman lewat WA, Facebook atau Instagram. Oke, mari kita ikuti video berikut ini. Adapun yang kita butuhkan dalam praktikum ini adalah pertama kabel LAN ya sebanyak 3 lembar, 3 buah. Mikrotik router board apapun tipenya, kemudian sebuah PC untuk konfigurasi, PC admin, laptop client untuk pengujian, koneksi internet dan sebuah tool namanya Winbox. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu skemanya seperti berikut ini. Bagaimana kabel-kabel tersebut akan kita hubungkan. Ya, seperti ini skemanya. Bisa kalian lihat di gambar. Oke, mari kita ikuti langkah selanjutnya. Oke, baik. Kita akan memasang dua buah kabel. Yang satu yang kuning untuk ke PC, untuk ke PC admin ya. Yang satu lagi untuk koneksi internet. Jadi koneksi internet kita pasang ke port 1. Yang ke PC kita pasang ke port 2. Yang ke PC boleh port 2, port 3 dan seterusnya. Tapi kalau untuk internet, untuk awal-awal usahakan pasang ke Ether 1. Oke, kalau sudah menyala lampu dua buah ini artinya koneksi PC-nya sudah terjadi. Maka kita akan lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan IP di komputer admin ya. Di sini klik kanan, open, lalu di sini change, ambil yang Ethernetnya, klik properties, lalu ambil IP 4. Di sini kita ambil IP-nya, ganti saja IP ini semuanya dulu, kita gantikan, ini kita hapus. Ini cukup saja kita gantikan sini 88 ya. Karena mikrotik kalau sudah direset IP bawaannya akan menjadi 88.1, maka di komputer kita gunakanlah 88.2.3 dan seterusnya. Cukup aja dua kolom ini terisi. Oke kan. Kemudian jangan lupa seandainya ada virtual box ini di disable semua ini, yang virtual disable, nanti akan mengganggu koneksi ke Winbox-nya. Oke, kita close. Kita akan uji koneksinya dengan ping ke IP mikrotik yang sudah kita reset, yaitu 88.1. Kita enter. Oke, jika sudah nampak reply kayak ini artinya koneksinya sudah terhubung. Selanjutnya kita klik Winbox ini, klik kanan open. Kita ambil di netboard ini, refresh kalau jika perlu refresh. Lalu klikkan IP ini, dia akan masuk ke sini. Masukkan loginnya admin, passwordnya kosong karena belum kita atur, karena sudah reset tadi maka passwordnya kosong. Lalu klik connect, biarkan proses. Setelah berhasil masuk ke dalam Winbox, maka akan muncul sebuah pesan. Ini sebaiknya kita akan mengklikkan remove configuration ini, karena kita akan menghilangkan semua konfigurasi bawaan mikrotik. Jadi kita klik remove configuration. Setelah kita remove, maka Winbox itu akan kita close, lalu kita buka lagi. Setelah kita buka, kita refresh, maka di sini IP-nya akan menjadi 00 karena sudah kita hapus tadi, kita remove semuanya. Untuk masuk ke dalam Winbox kembali, kita tidak bisa menggunakan IP 00 ini, kita harus menggunakan MAC address. Klik pada MAC address ini, maka MAC address ini akan masuk ke sini, baru kita klik connect. Baik, sekarang kita sudah berada di jendela utama Winbox. Yang pertama kali kita atur adalah IP address. Klik IP address, tambah, kita kasih IP address untuk Ether 1 ke internet, misalnya 192.168.0. Saya buat sini 100. Oke, ini
IP ini sesuaikan dengan jaringan internet kita. Networknya kita kasih /24. Apply. Disesuaikan Ether 1, kemudian di komen koneksi ke internet. Ya. Komen itu untuk memudahkan kita melakukan perbaikan nantinya kalau ada kesalahan. Tambah lagi IP yang kedua untuk ke admin, nantinya kita akan atur sendiri. Misalkan saya buat di sini 192.168.50.1. Artinya ke PC admin nanti akan kita ubah IP-nya ke 50 titik sekian ya. /24, apply, pilih Ethernya 2, lalu komen ke koneksi PC admin. Ya, ini komen ini boleh kamu isi atau tidak, serah. Oke, lalu satu lagi kita akan tambah Ethernet yang ketiga untuk ke klien, misalnya 192.168. Saya buat di sini 80.1/24. Apply, lalu ini pilih Ether 3 misalnya. Jadi komen ke koneksi klien ini misalnya ya. Oke, selesai untuk ganti IP. Selanjutnya kita ganti gateway atau routers-nya di sini. IP routers nih. Tambah. Nah, di sini klik di bagian gateway ini. Ini biarkan saja, jangan diubah di gateway ini. Gateway ini akan mengarah ke gateway internet kita. Ya, 192.168. Kebetulan di sini saya menggunakan 0.200. Oke. Apply. Maka di sini akan muncul pesan rekabel Ether 1. Ya. Ini akan muncul pesan ini kalau kabel ke jaringan internetnya sudah dipasang. Kalau dicabut akan pesannya unreachable ya. Oke. Lanjut kita memberi dia DNS supaya bisa nanti terhubung ke internet. Masukkan DNS ini. DNS ini buat dia menjadi IP public. Kasih di sini IP public, misalnya 203.130.196.6. Bisa saja IP public yang lain asalkan IP public ya. Klik allow remote request ini. Nanti kalau nggak kita request allow, dia tidak bisa juga, kliennya tidak bisa terhubung internet ya. Apply. Oke. Lanjut kita akan tes dia apakah mikrotik ini terhubung internet atau tidak. Caranya klik new terminal, kita ping ke jaringan luar internet ya. Ping google.com. Oke, sekarang sudah terhubung. Itu untuk melakukan pengujian ya. Dari mikrotik ke internet. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke Windows. Kita akan mengatur IP yang ada di Windows ini. Klik kanan di sini. Open Properties, change adapter, klik kanan, Properties, IP4, ini kita ganti 50 sesuai dengan jaringan yang ada di mikrotik tadi. Lalu di sini kita lengkapi semuanya, gateway, DNS-nya sekalian. 92.168, 50 gateway-nya ngarah ke mikrotik. DNS-nya kita kasih juga ngarah ke mikrotik bisa, atau langsung ke IP public bisa. Di sini kita tambahlah IP publiknya 203.130.196.6. Oke. Oke kan. Close. Oke, ini di yes saja. Oke, setelah kita ganti IP di Windows, maka di Winbox nanti akan otomatis mendeteksi IP yang kita ubah. Ini dia. Kita klik IP ini, connect. Dia akan masuk ke Winbox kembali. Kembali ke tampilan jendela utama Winbox, kita klik IP, firewall, kemudian NAT, tambah SRC NAT, SCRD kosongkan saja, ini kosongkan saja, lalu out interface, pilih Ether 1 karena yang terhubung internet itu adalah Ether 1, lalu action arahkan ke masquerade, apply, comment, di sini kasih namanya NAT internet, karena NAT ini macam-macam yang kita buat nanti, ada NAT block, NAT apa ya, ini kebetulan NAT untuk internet. Oke. Gunanya untuk membagikan koneksi yang
koneksi internet yang ada di Mikrotik ke klien. Oke, sekarang kita akan uji apakah komputer admin ini terhubung ke internet atau tidak. Pertama kita bisa lihat di status network ini sudah connect ya. Lalu kita uji dengan ping google.com. Apakah dia terhubung atau tidak? Ternyata sudah terhubung. Lalu kita coba buka browsing atau buka Google Chrome. Kita akan coba cari sesuatu di sini, Mikrotik misalnya, Mikrotik RB750 misalnya. Oke, artinya sudah terhubung ke internet. Ringkasannya adalah, pertama kita sudah tahu bagaimana cara mereset Mikrotik, kedua pemasangan kabel, ketiga melakukan konfigurasi IP address di Mikrotik, kemudian membuat firewall NAT, melakukan pengujian koneksi jaringan. Jadi sampai di sini dulu materi untuk konfigurasi dasar Mikrotik. Untuk materi lanjutnya akan saya buat di video pelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.